Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan topik yang saya paling suka. Karena dikasih makanannya yang enak-enak. Yaitu makanan apa yang cocok untuk penderita darah rendah. Biasanya kalau orang darah rendah, itu harus makan-makan yang enak-enak, yang bervitamin supaya kita menaikkan darah tinggi. Nah, seringkali penderita orang darah tinggi seperti saya, itu harus makan yang gak enak-enak supaya tekan supaya jadi darah rendah. Makanya kalau orang penyakit darah rendah, itulah paling enjoy. Karena dikasih makan-makannya yang enak-enak supaya bisa naikin jadi darah tinggi. Sebelum apa-apa, marilah kita pelajarin itu apa sih darah rendah? Bagaimana orang bisa definisikan, dikategorikan kamu penyakit darah rendah, kamu penyakit darah tinggi. Nah, ada hitungannya, ada patokannya, ada ukurannya. Marilah kita pelajarin. Nah, normal kalau orang penyakit darah normal, maksudnya darahnya nggak rendah, nggak tinggi, itu adalah ukurannya 120/80. Kalau orang penyakit yang namanya darah rendah, udah bukan normal lagi, itu adalah 90 atasnya, bawahnya 60. Jadi kalau kita ukur darah tinggi, darah rendah kita di alat, yaitu kalau orang yang range-nya 120/80, itu normal. Kalau di atas 120 berarti 140, bawahnya 90 atau 100, itu darah tinggi. Kalau dia bisa lebih bawah daripada 90, 60, 80, 50, super darah rendah. Makanya ini hari penyakit kita yang di dalam ini, prinsipnya adalah ada darah tinggi, ada darah rendah. Nah, makanya kalau orang udah darah rendah, harus dinaikin dengan makanan-makanan yang enak-enak untuk dinaikin menjadi darah normal. Kalau orang yang udah darah tinggi, terlalu makan yang enak-enak, harus diturunkan menjadi normal. Bukan berarti diturunkan menjadi darah rendah, ya. Biasanya kalau orang penyakit darah rendah itu disertai dengan pusing, nggak bersemangat, lemes-lemes, layu-layu, dan lesu. At the same time juga, sampai kalau yang parah itu sampai pingsan loh. Sampai nggak bisa kontrol diri loh. Darah rendah tuh pokoknya bicarakan lemes-lemes, lesu-lesu, nggak semangat, nggak sehat. Pokoknya lemes deh. Itu yang namanya darah rendah. Penyakit darah rendah itu nggak kalah beresiko tingginya dengan penyakit darah tinggi. Kalau darah tinggi kena stroke, kalau darah rendah bukan kena stroke. Bisa pingsan, bisa pek, bisa jantungnya nggak gerak, bisa mati. Makanya ini hari dua-duanya jangan sampai ekstrim. Tuhan menciptakan orang untuk hidup normal. Yaitu kalau bisa di tengah-tengah. Jangan darah tinggi, jangan darah rendah. Nah, makanan yang kita rekomenkan untuk orang penyakit darah rendah, yang paling sehat, yang paling bagus untuk meningkatkan darah rendahnya itu hati ayam. Hati ayam karena kandungannya asam folatnya tinggi, itu untuk bisa menaikkan tekanan darah kita dari rendah jadi meningkat. Nah, kalau itu menstabilkan tekanan darah rendah kita juga. Kedua, yang akan menaikkannya itu adalah daging merah. Daging-daging steak, daging-daging kambing, jangan yang dimasak terlalu matang, masih ada merah-merahnya. Itulah itu meningkatkan kita punya darah rendah menjadi darah tinggi. Karena di daging merah itu masih mengandung vitamin B12. Terus apa lagi? Telur. Balik-balik telur karena mengandung B12 vitamin di dalam telur.
Nah, selain yang lain-lainnya itu di dalam telur kuningnya ya, maksudnya ya. Telur harus cara makannya yang baik. Yang seperti saya ulang lagi, 3/4 mateng telur, yang setengah mateng atau 3/4 mateng yang masih ada enzim probiotiknya. Dan kita makan itu telur setengah mateng setiap hari. Di dalamnya ada mengandung B, vitamin B12, itu yang akan menyehatkan kita, meningkatkan kita punya darah rendah, menaikkan, menstabilkan menjadi darah stabil prinsipnya atau normal. Terus selanjutnya adalah serial. Itu tergantung dari banyak gandum, kacang-kacang, dan lain-lainnya. Itu baik sekali karena mengandung banyak zat besi. Zat besi itu yang menstabilkan kita punya tekanan darah, meningkatkan kita punya tekanan darah. Terus selanjutnya kopi, minum kopi. Kopi pahit, jangan terlalu manis. Atau mau manis juga sedang lah, jangan terlalu manis. Kopi pahit. Nah, kopi pahit itu karena ada kafeinnya. Kafein itu berpacu kita punya jantung supaya kita peredaran darah lancar. Itu salah satu yang meningkatkan, menormal kembalikan kita tekanan darah rendah menjadi darah normal. Kopi kalau minumnya kebanyakan tidak baik. Paling idealnya 1 hari 2-3 gelas ya maksimum. Cuman kalau bisa 1 hari 1 gelas, 2 gelas kopi pahit, bagus untuk meningkatkan, menormalkan tekanan darah kita. Terus selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan, kacang almond, kacang tanah. Kacang apa yang konsepnya bukan digoreng. Kalau bisa direbus. Nah, kalau sampai digoreng pun juga yang ada sedikit lah garam-garamnya gitu ya. Cuman digorengnya jangan pakai minyak, yang di roast kalau kita bilang, yang dibakar ya atau di apa tuh roasted pokoknya. Nah, itu ada garamnya sedikit juga tidak apa-apa kalau untuk orang tekanan darah rendah supaya bisa menstabilkan, meningkatkan tekanan darah kita. Kacang-kacangan tuh bagus, banyak minyak yang sehat dan menstabilkan kita punya tekanan darah kita. Terus apa lagi? Kalau kita bisa makan kacang-kacangan pasti minyak. Minyak zaitun, minyak VCO. Itu karena mengandung banyak zat besi, mengandung zinc, mengandung vitamin E, bagus banget. VCO jangan main-main, itu juga banyak kandungan mineral-mineral yang bagus untuk kesehatan. At the same time juga meningkatkan, menstabilkan tekanan darah rendah kita, menormalisasikan tekanan darah rendah kita menjadi stabil, menjadi normal. Thanks for watching. Nah, dari list yang tadi kita bicarakan, segitu banyak makanan, minuman, daging, ampla, hati, pokoknya jerawan, anything yang makanan enak-enak semua hanya di-provided untuk orang yang penderita tekanan darah rendah. Dibanding darah tinggi, nggak bisa makan enak-enak, darah rendah justru makan yang enak-enak untuk meningkatkan menjadi tekanan darah normal. Nah, kalau kita hidup sehat, harus kejar menstabilisasikan atau balance antara darah tinggi dan darah rendah. Jangan ekstrim darah tinggi dan rendah, itu tidak baik dan tidak sehat untuk tubuh kita. Yang paling bagus, anything balance, anything normal. Ya, jangan over, jangan under. Nah, bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik
subscribe ke channel kami ini dan lonceng juga diklik supaya nanti kita ada video baru kita bisa update Anda secara otomatis. Share video ini kepada teman-teman yang banyak sekali masih belum mengerti untuk menghandle bagaimana memperbaiki atau menghidup sehat dengan cara alami. Apabila Anda masih banyak perlu informasi, klik www.hydrofarm.co.id dan ketik kalau banyak informasi yang ada pertanyaan yang Anda tidak jelas, nanti ketik di channel kami ini di YouTube, nanti saya akan satu persatu yang jawabnya secara langsung. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.